Yang bawa Alkitab, mari buka Perjanjian Baru, Injil Matius. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Yang bawa Alkitab, mari buka. Yang tidak bawa, bertobatlah. Siapa suruh ndak bawa Alkitab? Biar ini perayaan tapi ada firman mau dibaca. Di GPIB itu, kalau Bapak Ibu membaca buku pemahaman iman GPIB, dibilang begini: Alkitab adalah kitab suci yang berintikan firman Allah. Belum handphone suci atau Android suci. Asik Ibu, ndak apa-apa, buka jo, apa boleh buat. Matius pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-15. Tadinya mau haleluya sesudah firman, tapi pemain musik lagi entah kemana, saya akan bacakan untuk saudara. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yesus pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkan, memberitakannya, istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu. Kalau ini masih zaman Yesus, akan jadi persoalan. Karena tentara Romawi, kalau dia mau tes keluarga itu bisa bayar pajak atau tidak, bisa bayar pajak atau tidak, atau lagi gagal panen atau ada masalah, mereka akan berkuda, penjajah Romawi ini, masuk lorong dan teriak Shalom. Kalau semua menjawab Shalom, aman. Tapi kalau mereka tidak jawab, dan beberapa tidak jawab, dia akan turun dari kuda dan tanya satu-satu, engkau punya masalah apa? Sama dengan tadi Bapak Ibu, aku bilang Shalom, Bapak Ibu tidak jawab semua. Saya curiga Bapak Ibu punya masalah, barangkali belum makan malam. Oh kasihan. Saya diberi waktu oleh panitia refleksi, ini belum dihitung kan, baru mulai loh, 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit itu jatah waktu saya. Tapi saya bisik-bisik ke KMJ, Pak Pendeta, 10 sampai 15 menit bagi Jo, ngana kasih panjang pun boleh. Jadi begini saja Bapak Ibu, tolong batuk 3 kali, itu kode. Dan saya amin dan pulang, karena kebetulan mobil di depan gampang parkirannya saya dapat. Pertanyaannya begini, ketika masuk di drama tadi, ini panitia membawa saya dalam pencobaan. Tahu nggak subtemanya? Recover together, recover stronger with Jesus. Lalu tagline-nya, mereka minta tagline-nya make a story. Terus temanya, apa itu pelayanan? Oh wetae, siapa bisa mau kupas itu dalam satu bacaan? Itu nggak mudah loh. Mana nih panitia ini? Tapi saya mau mulai begini dulu Bapak Ibu. Pernah terpikir nggak Bapak Ibu, bahwa Natal Kristus itu terjadi dalam satu keluarga, dan keluarga itu fokus pada keluarganya dan tidak fokus pada keluarga orang lain. Andai kata betul kisah ini seperti ini, Yesus lahir di keluarga Maria dan Yusuf, tapi tokoh yang jadi fokus Alkitab adalah
Elisabet dan Zakaria yang menolong Yusuf dan Maria supaya mereka survive. Itu akan jadi lain. Tapi kalau saudara baca peristiwa menyingkir ke Mesir, Alkitab tidak fokus keluarga lain yang menolong, tapi Alkitab fokus pada keluarga inti Yusuf dan Maria. Dan ini menarik Bapak Ibu, karena kalau saudara membacanya ini dalam kondisi budaya, situasi, keadaan waktu itu, andai kata saya jadi Maria, saya akan protes seperti ibu siapa tadi ini? Ibu nama musik. Ibu siapa tadi? Ibu Markus ya. Iyalah, karena bapaknya Markus. Oke lah. Ibu Markus. Memang enggak ada nama ini Ibu Markus ya? Oke. Kalau saya jadi kalau andai kata saya jadi Maria, saya akan protes seperti Ibu Markus. Dan kalau saya jadi Yusuf, saya akan darah tinggi rupa Pak Markus. Kenapa Bapak Ibu? Loh, itu ngeri loh. Majus itu kan nggak datang di kandang toh, drama ini selalu salah. Majus nggak datang di kandang. Siapa bilang Majus datang di kandang? Baca baik-baik Injil Matius. Majus itu datang di rumah. Ketemunya sama siapa? Bukan Maria dan Yusuf. Ketemunya sama siapa? Maria toh bersama Yesus. Yusuf lagi ngapain? Lagi sibuk kayak Pak Markus. Lo tukang kayu, lagi kerja. Dan itu sangat ramai luar biasa. Saudara bisa bayangkan, orang-orang sampai menyebut para cerdik pandai itu sebagai raja dari timur, itu bicara soal apa? Wibawa yang sangat tinggi. Dan rombongan itu bukan cuma 3 orang, salah itu drama, bukan cuma 3 orang. Bagaimana mungkin 3 orang bisa bawa emas, kemenyan dan mur dirampok di jalan? Itu rombongan besar dengan panji-panji dan bunyi-bunyian. Tidak heran, Herodes tahu ada tamu datang. Dan saudara bisa bayangkan, rombongan besar itu tungtang, tiba-tiba masuk lorong ke satu kampung di desa namanya Nazaret. Di situ banyak perumahan, barangkali termasuk rumah si Yusuf yang waktu itu nggak ada, cuma Maria. Lalu rombongan itu mulai mendekat. Sense of wonder itu bahasa Balinya tanganganganga, malele gidi-gidi. Oh iya dong, rombongan datang, raja-raja dengan pasukan lengkap. Ini mau kemana? Ini mau kemana? Mau ke siapa? Heboh tetangga. Dan paling mengagetkan, tiba-tiba dorang lurus ke rumah Yusuf. Maria barangkali lagi pegang Yesus, karena tidak disebut bayi tapi disebut anak, berarti kemungkinan berusia 1 tahun. Lagi pegang, jangan abah jalan, diam di situ. Baru mulai datang. Bagi saya itu sesuatu yang wow, luar biasa. Dan yang paling keren saya bayangkan, ketika dorang dua berdiri di muka rumah, tiba-tiba seluruh rombongan berlutut Bapak Ibu, nyembah sampai ke tanah, setara tanah. Lalu Bapak Ibu bukan ini tuh kado Natal, napa tuh emas kemenyan mur? Enggak, itu tunduk, tidak boleh lihat. Karena tradisinya kalau mereka bertemu dengan sang raja, mereka tidak boleh menatap mata. Itu satu kampung Nazaret kaget luar biasa. Dan saudara tahu perempuan yang paling bahagia siapa? Maria. Tuhan Yesus kecil belum tahu apa-apa, walaupun dia maha tahu ya, maksudnya belum berekspresi apa-apa. Maria. Dan saya membayangkan Yusuf pulang kerja tadi, seperti Pak Markus tadi itu datang, yang dihebohkan, cup ngana tahu nggak? Mungkin begitu panggilan saya ucup, wah bla 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 panjang lebar. Ibu-ibu pernah alami nggak, bapak pernah alami nggak pulang kantor baru istri itu cerewet luar biasa, tak. Itu ada satu enzim, aduh aku lupa lagi namanya, di googling saja, enzim bicara. Itu sudah diteliti, jumlah enzim bicara itu 2 kali lebih banyak ada di kaum perempuan. Kalau di tikus justru laki-laki lebih banyak. Jadi kalau di atas rumah Bapak Ibu dengar cucut, itu laki-laki, itu jantan. Tapi kalau dalam rumah Bapak Ibu dengar itu perempuan manusia.
Pernah alami bapak-bapak pulang kantor langsung ribut istri, Pak tahu nggak tetangga ini bla 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 bla. Jangan dulu marah. Mengapa? Karena setiap manusia itu normalnya memiliki 60.000 ke 6.000 kata sehari, 6.000 ke 60.000 kata. Tapi khusus untuk perempuan kali 2. Jadi bapak-bapak kalau istri cerewet di rumah, itu berarti dia punya amunisi belum habis. Masih di rumah bapak-bapak sibuk dikerja. Saya membayangkan Bunda Maria seperti itu. Pak, bayangkan bola dan luar biasa. Bahkan tidur pun mimpinya luar biasa. Masih membayang-bayang emas, kemenyan dan mur dan tepuk tangan tetangga kanan kiri. Tiba-tiba ini yang mengerikan. Malam ketika tidur, Maria dalam kegirangan. Yusuf kaget dapat mimpi. Lu bawa anak istrimu berangkat ke Mesir. Herodes buat gerakan luar biasa untuk membunuh Yesus. Bawa, boyong mereka ke Mesir. Dan saudara tahu, persoalan itu Ibu Markus dengan Pak Markus kurang lebih begitu. Maria dalam gegap gempita, sense of wondernya belum sunyi senyap. Markus kasih bangun, berangkat. Bukan Markus. Yusuf kasih bangun, berangkat. Kita pergi ke Mesir. Kalau saudara baca teks ini, saudara harus pahami, ini peristiwa yang besar. Mestinya memicu percekcokan suami istri. Gegap gempita yang luar biasa. Para Majus tahu kok anak ini putra Allah. Dan mereka tahu, tetangga kanan kiri tahu kita keluarga terpandang rupanya. Buktinya emas, kemenyan dan mur ada untuk kita. Ngapain lu suruh kita ke Mesir? Saya mau katakan, Yusuf sangat luar biasa memberi penjelasan. Tidak kalah dengan itu, tidak sama dengan Ibu Markus. Maria justru bilang, oke, walaupun Alkitab nggak jawab, oke, mari kita berangkat. Saudara tahu, saya lagi membayangkan di pikiran Maria dan Yusuf. Katanya anak ini juru selamat, katanya dia Mesias, katanya Allah yang jadi manusia, Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Lalu kenapa pontang-panting seperti ini? Kenapa menyenangkan Tuhan jadi seperti ini? Kenapa kemudian mau menggolkan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia jadi seperti ini? Saya lagi membayangkan terluntanya mereka di Mesir dengan tanda tanya besar yang luar biasa. Ternyata melayani Tuhan itu merepotkan. Ternyata melayani Tuhan itu penuh kalian sudah ada ya? Itu kapan mereka datang? Seperti Majus kalian. Wow. Saya sampai di mana tadi? Melayani Tuhan itu ternyata tidak nyaman. Sampai seperti itu loh menderitanya mereka. Kalau saudara baca Injil Matius ini, saudara harus baca dalam konteks itu. Tidak mudah pengorbanan dalam pelayanan. Dan itu sesuatu yang sangat berat. Makanya mau jawab pertanyaan Pak Markus, kayak apa sih itu pelayanan? Saya mau bilang, ketika saudara bicara tentang pelayanan, ini menarik. Dimulai dari keluarga kecil Maria, Yusuf, Yesus. Pelayanan yang ideal adalah dimulai dari gereja. Dan gereja yang ideal adalah Matius 18 ayat 19 dan 20. Keluarga. Tidak bilang keluarga, cuma bilang begini, jika 2 orang sepakat. Oh my God. Saya bilang batuk, kode berhenti, bukan kode kasar seperti ini. Bapak Ibu, refleksi ini nggak dicatat. Jadi kalau saya kaget itu sudah hilang. So hilang Pak Pendeta, bagaimana lagi? So, sampai di mana tadi? Tunggu. Keluarga. Jika 2 orang 3 berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Itu keluarga. Gereja terkecil adalah keluarga. Pelayanan yang sesungguhnya, saya mau bilang, yang paling pertama-tama adalah keluarga. Sebagai gereja terkecil. Markus, mana dia? Mana dia? Oh ya, Pak Markus. Bung Maku, keluarga adalah gereja terkecil. Dan ajaibnya, gereja dipakai bersama. Maria dan Yusuf dipakai bersama dalam perjalanan pelayanan Mesir, balik juga sampai ke Nazaret ulang. Saya mau bilang hal yang pertama, ketika saudara bicara soal pelayanan,
lingkupnya paling dimulai bukan lingkup besar atau gereja besar seperti ini, tapi dimulai dari keluarga. Begitu. Keluarga itu pun kemudian setelah layak dan kemudian pas gerakan pelayanan ritmenya sudah sama, baru belajar keluar melayani ke tempat yang lebih besar. Kalau Bung Maku punya model begini, dia gagal melayani gereja terkecil. Dia hebat di gereja besar, tapi dia gagal di gereja kecil. Maka saya mengatakan hal pertama, bicara soal pelayanan di dalam refleksi Natal adalah Allah memulai damai sejahtera itu dari keluarga kecil. Yesus lahir dari keluarga kecil. Pelayanan itu dimulai dalam keluarga. Amin. Itu yang pertama direfleksikan. Yang kedua, Bapak Ibu, perjalanan ke Mesir mungkin bisa disetarakan dengan pandemi. 2 tahun, 3 tahun lalu saudara sudah punya planning A, B, C, D. Tak putar. Musa sudah bayangkan Maria sudah bayangkan emas, kemenyan dan mur. Wow, dibanggakan. Tak putar. Perjalanan hidup itu tidak ada kepastian. Karena yang paling tahu hari esok cuma Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa berapa banyak yang tanggal 25 Desember kemarin pasang lilin Natal, keluarganya nggak lengkap. Oh, nggak mudah. Itu video-video itu luar biasa tadi. Pak tali pak dibalik dan kondisi ini sangat menegangkan. Itu bagikan perjalanan ke Mesir. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, perjalanan ke Mesir itu hanya bisa sukses dan balik ke Nazaret setelah Herodes mati. Itu mungkin, sangat mungkin terjadi, hanya mungkin terjadi dalam penyertaan Tuhan. Engkau terbalik dengan berbagai rencanamu yang engkau rancangkan tentang hari esok di 3 tahun terakhir ini. Dan goyangan luar biasa, hingga air matamu tidak berhenti di ujung tempat tidur beberapa tahun lalu. Dan sangat sulit menghadapi kenyataan ini. Saya mau bilang, engkau ada di gereja ini, dan gereja sudah dibuka dan kita bersekutu. Aku mau katakan, bagaikan Maria dan Yusuf dikawal oleh Allah pulang balik Mesir. Saya mau bilang hal yang sama. Kita bisa survive. Gereja ini masih ada karena Tuhan dan penyertaannya. Amin. Gitu. Makanya Natal Kristus adalah cara Tuhan untuk mengubah tiap duka menjadi tari-tarian. Membuat air matamu tidak jatuh sia-sia, tapi ditampung di kirbatnya. Untuk Tuhan mau bilang, damai sejahteraku lebih besar dari pergumulan dan persoalanmu, termasuk perjalanan besar ke Mesir dan kembali ke Nazaret. Hal kedua mau bilang begini, Natal Kristus adalah recovery, pemulihan, untuk mengubah tiap menung saudara menjadi sukacita surgawi. Amin. Terakhir yang ketiga, baru 1 kali batuk Pak Yan, Pak Pendeta. Yang ketiga, saudara mengenal Agnes Gnoza Beahu? Tidak tahu pasti. Saya kasih tahu. Dan dulu bilang Pak Pendeta, seorang gadis Albania yang pada usia 15 atau 17 tahun, saya lupa. Dia melewati kamar mamanya. Mamanya sedang berlutut. Doanya kira-kira begini, Tuhan, aku serahkan Agnes kepadamu. Jadilah kehendak Tuhan, pakailah dia. Saudara tahu, umur 18 tahun, Agnes itu bergabung kemudian dengan kesusteran Loreto. Lalu kemudian mengambil 1 kaul suci sebagai seorang biarawati. Dan saya lupa tahun berapa, itu tuh luar biasa hebat pengalamannya. Ketika dia turun di India dengan bus kah atau dengan bus. Waktu mereka mau melakukan retreat bersama, dia kaget, terkejut luar biasa melihat begitu banyak orang
yang terlunta nggak tahu kemana, yang talipa di jalan, menderita sakit luar biasa hebat. Ketika dia memandang itu, tiba-tiba telinganya sangat jelas terucap kalimat yang sangat luar biasa. Padahal lagi ribut itu, tapi sangat mendengar luar biasa. Matius pasal 5 ayat 25. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sebagai orang asing, ketika aku dalam penjara, engkau tidak menjenguk aku. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Dia sangat tertegun. Perkataan Yesus begitu kuat ketika dia memandang orang-orang yang sangat hina ini. Lalu tiba-tiba hatinya sangat tergerak dan berkata dengan iman, bahwa ternyata aku menjumpai Yesus dalam kehinaan orang-orang itu, dalam sakit mereka, dalam kepapaan mereka. Dia kemudian membangun tekad untuk melayani orang yang paling dihina di antara yang terhina, dan mendirikan satu ordo yang sangat terkenal, namanya Ordo Cinta Kasih, yang saudara lebih kenal beliau dengan nama Bunda Teresa. Saya mau bilang, pelayanan ini berbicara soal totalitas. Ini bicara soal komitmen. Maka siapapun saudara yang menerima damai sejahtera dari Allah, engkau tidak bisa balas peristiwa Natal Kristus itu. Cuma satu cara untuk give thanks ke Allah, memberi dirimu. Yesus Kristus adalah pemberian Allah kepada saudara. Pemberian dirimu adalah cara engkau mengucap syukur. Pelayanan adalah proses saya dan saudara mengatakan thanks God untuk karya keselamatan, untuk damai sejahtera. Makanya saya mau bilang, ketika bicara soal pelayanan, bicara soal gereja terkecil, aku mau bilang, gereja terkecil itu mestinya satu suara untuk bergerak bersama dalam pelayanan. Nah, gitu. Jadi kalau Pak Markus rapat PH, jangan telepon baru suruh pulang, atau tempel pagar di rumah, ditulis kertas besar-besar, jangan pulang sekalian. Topang suamimu dan istrimu yang berkomitmen dengan Allah untuk give thanks kepada Tuhan. Cuma mbok ya tahu diri lah. Kalau saya Bapak Ibu di mana-mana rapat PH saya selalu batasi. Lebih dari jam 10 tak kasih bonus sampai setengah 11. Lewat itu wajib doa tutup. Kenapa? Karena Ibu Markus lagi tunggu Pak Markus. Karena gereja terkecil pun harus terlayani. Maka melayanilah dengan sukacita. Bergeraklah bersama. Sorry ya, tadi saya bilang setengah 11, bukan berarti nanti rapat PH Pak Pendeta baru setengah 11 langsung interupsi. Menurut refleksi kemarin, enggak ya, itu kan soal Bapak Ibu ya, itu urusan Bapak Ibu. Saya kasih contoh saya punya di sana. Yang saya bilang, aturlah waktu dengan baik. Waktu saudara melayani gereja besar dan waktu saudara melayani gereja kecil. Simple, aturlah dengan baik. Tidak mungkin Tuhan memanggil saudara untuk membuat rumah tanggamu berantakan. Orang yang melayani, rumah tangganya diberkati, bukan dikutuk. Maka kalau saudara gagal dalam keluargamu, jangan bikin alasan karena pelayanan. Sebab pelayanan selalu berbuah berkat. Amin. Jangan coko diri di luar, baru ngana bilang pelayanan. Saya mau bilang begitu, tidak bisa. Melayanilah dengan luar biasa untuk Tuhan. Percayalah rumah tanggamu diberkati. Mungkin bukan istrimu yang terima, mungkin bukan anak-anakmu. Engkau tidak tahu bahwa mungkin saja cucumu yang dapat. Karena bekerja untuk Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Tadi saya bilang terakhir, sekarang terakhir sekali. Pak Pendeta kalau di sini aman-aman ya, tidak ada yang tersinggung kalau pelayanan, nggak ada ya, nggak ada yang tiba-tiba atestasi atau mendirikan gereja baru, nggak ada dong ya, nggak ada, iya. Oh, bye-bye semua, luar biasa. Tolong baca Matius pasal 5 ayat 39.
Yang bawa Alkitab itu bagus, yang tidak bawa lengkaplah penderitaan saudara. Matius pasal 5 ayat 39. Saya mau tutup ya. Recover together, recover stronger. Itu hanya bisa dilakukan dalam kerendahan. Tolong lihat, saya bacakan ya, Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Wow. Melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Barang siapa melemparmu dengan batu, balaslah dengan kapas yang di dalamnya ada batu. Nggak mudah. Oke, saya butuh Pak Markus sebagai contoh. Bolehkah ke depan Pak? Bung punya nama siapa? Bung Joseph. Joseph, Bung. Nah, kita mau praktekkan. Barang siapa menampar pipi kananmu, iya, berikanlah pipi kirimu. Bapak Ibu pikir ini ayat yang gampang? Langsung begitu. Saya bilang kerendahan hati sangat penting. Bapak Ibu menemukan ayat ini aneh atau enggak? Aneh? Aneh karena apa? Kasih pipi? Bukan. Aneh karena pipinya salah kasih. Coba lihat ya. Barang siapa menampar pipi kananmu, betul toh? Coba periksa ayat 39, jangan saya salah. Barang siapa menampar pipi kananmu, betul? Berikanlah pipi kiri, betul enggak? Aneh enggak? Mana pipi kanannya Bung? Pipi kanan sebelah mana? Oke. Ya, kita coba. Enggak akan tempel. Cuma peragaan biasa. Enggak banget sih. Ini ada YouTube, langsung live enggak? Jangan sampai. Bapak Ibu pikir aneh, menurut saya aneh. 90% orang kuat kanan bukan kidal. Coba ayat ini bilang, barang siapa menampar pipi kananmu, itu kanan loh sebelah sini. Ini tangan, ini saya orang bukan kidal, saya orang kanan. Bagaimana saya mau tampal? Nggak begini, nggak mungkin. Bagaimana saya mau tampal? Nggak bisa. Ayat ini salah? Kagak. Ayat ini nggak salah. Satu-satunya saya menampar pipi kanannya cuma satu. Bagaimana caranya? Harus pakai sisi gelap. Dan tahukah saudara, dalam tradisi Yahudi, ketika di pasar, ini Bung Yose ini, beta tampar dengan ini, pang. Orang tidak akan relai. Orang kasih berdiam. Orang biar habis. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau seorang menampar musuhnya dengan sisi luar atau bagian yang gelap, saya gelap ya Bapak Ibu, bukan gelap sih, putih tua. Menampar di sisi ini, itu berarti apa? Saya Kyrios, dia doulos, saya tuan, dia budak atau hamba. Maka saya harus tampar dengan sisi ini. Lalu Yesus bilang begini, untuk selesaikan masalah itu, berikanlah pipi kirimu. Tolong kasih pipi kiri, kasih berdekat sini, kasih gini. Dia pas dekat begini, saya sikat begini, tang. Orang langsung, stop. Kenapa? Berarti kami setara. Dan berhentilah permusuhan itu. Terima kasih Bung, nggak apa-apa kan, sehat-sehat ya. Aku mau tutup, mau bilang begini Bapak Ibu. Dalam perjalanan pelayanan saudara akan ada lika dan liku, mungkin juga akan ada sakit hati, mungkin juga ada ketidaknyamanan. Bukan cuma sebagai presbiter loh, Bapak Ibu sebagai warga Sidi loh, kita ada banyak kepala di sini. Selisih bisa terjadi. Kalau mana mungkin saya harusnya melayani tanpa selisih, harusnya tanpa air mata, harusnya tanpa percekcokan. Saya mau bilang sadar kok, sadar. Mengapa? Kalau tidak ada air mata, tidak ada percekcokan, itu di sorga. Hati-hati ya, kalau sudah tidak ada masalah Bapak Ibu, jangan-jangan saudara sudah di sorga. Itu berbahaya. Selisih akan ada, tapi Tuhan mengajarkan, lakukanlah dalam kerendahan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Perjuangkanlah hakmu dengan no violence. Berikan pipi kirimu kalau pipi kanan itu ditampar. Mudah-mudahan tangkap maksudnya. Selamat melayani tanpa harus melukai. Selamat melayani tanpa membuat orang direndahkan.
selamat melayani dengan kesedihan sangat rendah. Saya percaya tahun ini adalah momen kebangkitan Immanuel Bekasi untuk semangat lagi dalam Tuhan. Pandemi boleh ada dan masih ada barangkali, tapi Tuhanmu yang engkau layani lebih besar dari tiap soal hidup dan soal pelayanan yang saudara alami. Haleluya, amin.